السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat, mari mengawali majelis pada malam ini. Kita mulai dengan membaca doa penuntut ilmu atau doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Pada bulan yang lalu kita sudah masuki bab salat khauf, yakni salat dalam keadaan takut. Maknanya adalah takut terhadap musuh yang ada di hadapan atau berhadapan dengan musuh. Namun kewajiban salat tetap harus ditegakkan. Tentunya memiliki tata cara yang sudah disampaikan pada pertemuan pada bulan yang lalu. Dan malam ini kita akan lanjutkan beberapa hadis yang terkait dengan salat khauf tersebut. Pada malam ini kita masuki hadis nomor 501. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, semoga Allah ridhoi padanya, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi. Saya menyaksikan atau pernah menyaksikan salat khauf beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasafafna saffaini, maka kami bersaf dengan dua saf atau membuat saf menjadi dua saf. Saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblati. Saf yang pertama adalah saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara musuh antara kami dengan kiblat. Jadi musuh berada di tengah-tengah antara pasukan kami, pasukan para sahabat, dengan kiblat. Berarti persis berhadapan dengan
posisi musuh di arah kiblat. Kalau arah kiblat dari negara kita ini tentu arahnya ke barat ya para ikhwan ya. Tapi kalau dari Madinah arah kiblat karena di utara posisinya arahnya ke arah selatan ya, arah selatan. Jadi seperti ini kiblatnya arahnya ke selatan sana. Jadi seperti itu. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'a. Lalu bertakbirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami semua pun ikut bertakbir. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian beliau pun ruku ya, setelah berdiri takbir, membaca Al-Fatihah tentunya dan baca beberapa ayat ataupun surah-surah pendek misalnya begitu. Maka kami pun semuanya ruku. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Lalu atau kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Wa rafa'na jami'an. Wa rafa'na jami'an. Maka kami pun bangkit semuanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukunya. Summan hadara bis sujudi was-saffu alladhi yalihi. Ya. Kemudian beliau turun ya, sujud beserta shaf yang mengiringinya saja. Jadi ini disebutkan hanya satu shaf yang ikut turun sujud, yang lainnya berdiri di belakang. Pada hadis-hadis sebelumnya disebutkan bahwa yang shaf kedua yang berdiri di belakang itu berdiri dengan memegang senjata, tidak melepaskan senjata dari tangannya dan menghadap ke arah musuh pula, seperti itu. Wa qama as-safful muakhkhar ya, fi nahrin al-aduwi. Kemudian ya, berdiri shaf yang berikutnya, yang kedua, shaf yang di belakangnya, yaitu tetap mengawasi musuh. Ya, jadi waqama as-safful muakhkhar, adapun shaf yang kedua fi nahril aduwi, jadi dalam posisi tetap berdiri dan mengawasi musuh. Falamma qada sujuda, maka tatkala ia selesai sujud, ya Rasulullah SAW selesai sujud, qama as-safful ladzi yalihi, berdirilah shaf yang mengiringinya, yang pertama tadi. Jadi shaf yang pertama yang ikut sujud itu berdiri. Tidak disebutkan di sini Rasulullah SAW berdiri, para ikhwan sekalian. Jadi kalau hadis sebelumnya sudah menyatakan bahwa shaf yang berdiri atau sholat bersama Rasulullah itu mundur dia ke belakang, menyelesaikan masing-masing shaf yang keduanya, atau tetap pada tempatnya tapi menyelesaikan sendiri-sendiri, akan
rakaat yang kedua. Itu disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya. Ketika selesai mereka memberi salam sebagaimana lazimnya sholat kanan dan kiri. Sementara Rasulullah SAW menunggu yang kedua maju, barulah beliau bertakbir lagi intiqal. Namun shaf kedua itu bertakbir takbiratul ihram. Ya. Kayak agak mendengung sedikit ya Bro Iwan ya. Suaranya jelas nggak ada? Jadi di sini fadzakarul haditsa. Maka kemudian Jabir menyebutkan hadis ini. Jadi ini di akhir daripada hadis ini fadzakarul hadis, maka menyebutkan sebagaimana hadis tersebut ya. Sekarang keterangan ya. Hadis itu lengkapnya seperti ini. Sesudah Nabi selesaikan 2 kali sujud bersama makmumnya, berdirilah mereka. Ya, itu maksudnya. Lantas turunlah shaf yang di belakang. Yang dibelakangkan itu buat sujud. Itu sudah selesai 2 sujud, mereka pun berdiri. Kemudian shaf yang di belakang itu maju menjadi shaf depan, dan shaf depan tadi mundur jadi shaf yang di belakang. Kemudian ruku Nabi SAW dan sekalian ruku. Jadi maksudnya itu yang tadi shaf pertama ke belakang, shaf yang kedua melakukan hal yang sama dengan shaf pertama tadi dan ikut ruku bersama Nabi. Nabi dalam keadaan sudah rakaat yang kedua, begitu, gitu ya. Angkat kepalanya dari ruku dan kami sekalian angkat kepala kami. Kemudian ia di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun sujud bersama shaf yang mengiringinya yang di belakangnya pada rakaat yang pertama, dan berdiri shaf yang dibelakangkan. Mereka itu mengawasi musuh. Tatkala Nabi SAW selesaikan sujud bersama shaf yang mengiringinya itu, turunlah shaf yang dibelakangkan buat sujud, shaf yang diakhirkan maksudnya ya. Maka disebutkan terjemahannya dibelakangkan atau bukan sekadar dia berada di belakang, tapi sholatnya dikemudiankan ya, atau dibelakangkan untuk sujud. Mereka itu turun yang kedua itu, lalu mereka sujud. Kemudian Nabi SAW memberi salam dan kami sekalian pun memberi salam. Jadi yang kami pahami dari keterangan ini bahwa orang-orang yang Taifah katakanlah ya, kedua, kelompok yang kedua itu memberi salam terakhirnya sama dengan Nabi SAW. Karena ketika beliau sudah sampai pada rakaat kedua dan mau salam, menunggu selesainya tambahan 1 rakaat lagi dari kelompok yang kedua yang dibelakangkan itu, baru salam bersama Nabi SAW. Begitu yang dimaksudkan kami ini. Ada juga yang memahaminya bahwa kami ini kedua-duanya kelompok itu salam bersama Nabi. Masya Allah ya. Jadi mereka menyelesaikan 1 rakaat sendiri, 2 rakaat menunggu. Akan tapi ini syak, kami merasa syak karena kalau dua-duanya menyelesaikan
sementara shaf yang kedua juga ikut sholat bersama Nabi pada rakaat kedua, maka ini artinya peluang musuh. Nah, jadi namanya lengah udah ya. Itu maksudnya Pak Arifin. Jadi kalau misalkan difahami kalimat ini bahwa kami terakhir itu ya, kami sekalian pun memberi salam. Jadi kalau kedua-dua kelompok tadi sama-sama beri salam, berarti tidak ada yang berdiri mengawasi musuh. Berarti yang kami di sini, saya condong memahaminya adalah kami yang Taifah kedua, kelompok kedua. Begitu ya Pak ya. Begitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Baik. Sebentar saya minum dulu. Nanti diedit aja ini. Kemudian hadis masih 501 tapi huruf ada alifnya di sini. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat ya, summa sajada wa sajada ma'ahu as-safful awal. Kemudian Nabi SAW sujud, maka ikut sujud pula shaf yang pertama. Falamma qamu, maka tatkala mereka berdiri, ya ini hadis yang keterangan hadis yang berikut ini. Sajada as-saffu tsani, sudah berdiri, sujudlah shaf yang kedua. Sujud shaf yang kedua. Summa ta'akhkhara as-safful awwalu, kemudian ta'akhkhar, yakni mundur. Ta'akhkhar artinya lawan taqaddam ya. Summa ta'akhkhara as-safful awal, mundur shaf yang pertama. Ya, shaf pertama itu mundur menyelesaikan sholatnya pada 2 rakaat atau rakaat yang keduanya. Wa qaddama as-saffu tsani, dan maju shaf yang kedua itu. Ini tetap kami memahaminya bahwa maju shaf kedua sesudah posisi selesai sholat shaf yang pertama. Itu maksudnya ya. Shaf pertama tadi hanya mengikuti 1 rakaat bersama Rasul, dia mundur untuk menyelesaikan rakaat kedua dalam pengawasan shaf yang belum sholat. Shaf yang di belakang itu yang belum sholat, ngawasi atau mengawasi shaf yang pertama yang menyelesaikan sholat bersama tentunya Rasulullah yang sedang menunggu shaf kedua sholat. Wa dzakara mithlahu, ya, dan ia sebut seperti itu. Maksudnya ia Jabir ya, ia Jabir yang disebutkan pada hadis yang 501 tidak ada tanda alifnya. Wa fi awakhirih, dan pada akhirnya, jadi pada akhir daripada 2 rakaat salat Nabi, tsumma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan salam tanda berakhirnya salat, dan kami sekalian pun memberi salam. Jadi yang dimaksud memberi salam kami semua ini sekali lagi untuk yang shaf kedua yang salat yang berakhir salamnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rawahu Muslim, diriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Sekarang baru hadis ke 502. Wali Abi Dawud an Abi Abbas radhiyallahu anhuma Az-Zuraqi, yaitu Az-Zuraqi nama fam ini ya. Wazada annaha kanat bi Usfan, bahwasanya terjadinya sholat ini yaitu di sebuah tempat yang namanya Usfan. Usfan ini adalah nama sebuah tempat yang antara Makkah dan Madinah, tapi sudah lebih dekat ke Makkah. Jadi kalau misalnya jarak Makkah Madinah 400 km, maka mungkin di 150 km sebelum Makkah, nah itu misalkan itulah tempat yang namanya Usfan. Usfan pakai ain. Ya tamam. Hadis sekarang yang ke-503. Walin Nasa'i min wajhi akhara an Jabir, dan dari An-Nasa'i, yakni An-Nasa'i ini perawi, min wajhin akhar, dari jalan lain maksudnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir, dari jalan lain tapi dari Jabir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatin min ashabihi raka'atain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat bi ta'ifah, dengan segolongan min ashabihi, daripada sahabat-sahabat beliau, sahabatnya. Rak'atain, 2 rakaat. Dan tsumma sallama, kemudian beliau memberi salam. Tsumma shalla bi akharin, kemudian salat bi akharin, dengan yang lainnya, ya. Rak'ataini, 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian salam. Ini berbeda lagi nih para ikhwan dari isi matan hadis ini. Jadi 2 shaf tadi menurut hadis 502 ini, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama shaf pertama itu 2 rakaat. Salam gitu. Bersama-sama. Kemudian shaf yang kedua maju. Nabi salat lagi sekali lagi. Ini menurut hadis ini. Iya kan? Lalu salam lagi bersama taifah yang kedua. Nah, tetapi apabila kita perhatikan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntun kita, yang jelas-jelas bahwa Allah memerintahkan berdiri hanya dengan 1 shaf saja. Yang shaf yang kedua jaga. Setelah selesai 1 rakaat, shaf pertama itu menyelesaikan sendiri. Kemudian masuklah shaf kedua di saat Rasulullah SAW berada pada akan memulai shaf rakaat kedua. Akan mulai rakaat kedua. Jadi Rasulullah tetap sholat 2 rakaat. Sementara sahabat-sahabat beliau
masing-masing menyelesaikan satu rakaat untuk rakaat yang keduanya sendiri-sendiri. Hanya saja yang terakhir tadi hadis menyebutkan bahwa tentunya Rasulullah SAW salam bersama dengan Taifah ataupun kelompok yang kedua untuk salamnya. Itu yang lebih sikot ya, yang lebih kuat daripada pemahaman hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mari kita terusi hadisnya lagi, masih ada beberapa hadis. Hadis ke 504. Tadi 503. Wa misluhu li Abi Daud an Abi Bakrah atau an Abi Bakrata. Dan seperti itu juga bagi Abu Daud dari Abi Bakrah. Jadi bukan Abi Bakar ya, Abi Bakrah. Jadi sama lafadznya kata di dalam hadis yang ke-504. Hadis yang berikut 505 an Hudzaifah, mungkin ini Hudzaifah ibnul Yaman barangkali ya panjangnya ya. Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi bihaula'i rak'atan wa bihaula'i rak'atan. Dua kali menyebutkan bihaula'i rak'atan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf dengan mereka itu satu rakaat, dan dengan mereka ini satu rakaat. Walam yaqdu, dan mereka itu tidak qadha. Kalimatnya tidak qadha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Diriwayatkan dia oleh Imam Ahmad, juga oleh Abu Dawud, oleh An-Nasa'i, disahkan oleh Ibnu Hibban. Jadi kalau kita fahami dari hadis ini, Nabi memang sholat bersama mereka yang shaf pertama hanya satu rakaat. Sholat dengan yang shaf kedua satu rakaat. Di hadis ini tidak merinci seperti hadis-hadis yang terdahulu yang mengatakan bahwa shaf yang pertama sholat bersama Rasul di rakaat pertama menyelesaikannya sendiri-sendiri. Ini hanya menyebutkan simpulnya dalam hadis ini 505 ini, yang dia lihat, dia berikan keterangan sesuai dengan yang paling simpel di sini. Nabi sholat bersama, kalimatnya bihaula'i, dengan mereka semua, rakaatan, satu rakaat. Yang kalau kalian pahami, mereka yang dimaksudkan bihaula'i ini itu adalah mereka yang maju pertama. Kemudian wa bihaula'i rakaatan, dan terhadap haula'i semua mereka satu rakaat pula. Jadi ini semakin mengerucut ya pemahaman kita bahwa Nabi hanya sholat 2 rakaat. Masing-masing sahabat itu tetap sholat 2 rakaat. Ketika Rasul sholat 1 rakaat pertama, kemudian kelompok kedua, shaf kedua, sholat 2 rakaat ketika Rasul berada di rakaat kedua. Itu. Hadis yang ke-506, wa misluhu 'inda Ibnu Khuzaimah
an Ibni Abbas, dan seperti itu pula inda Ibni Khuzaimah, di sisi Ibnu Khuzaimah, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Artinya sama dengan hadis yang ke 505 tadi. Nih, kita baca syarahnya atau keterangannya. Nabi SAW sholat 1 rakaat dengan 1 golongan, lalu mereka pergi, lantas datang segolongan lain sholat 1 rakaat. Jadi buat Nabi 2 rakaat, sedang buat mereka 1 rakaat, dan mereka tidak tambah kurangannya 1 rakaat. Ini yang dipahami oleh pensyarahnya. Ini para ikhwan ya, dari pensyarahan ini berbeda dengan yang kami fahami menyimpulkan hadis-hadis sebelumnya. Ya, ini kan tentang tafsir hadis namanya ya para ikhwan ya. Jadi yang rombongan pertama sholat 1 rakaat bersama Nabi sudah sama-sama difahami. Rombongan kedua demikian. Tapi memahami hadis yang 505 tadi, beliau yang memberikan syarah ini mengartikan Nabi saja yang sholatnya 2 rakaat, sedangkan sahabat itu sholatnya 1 rakaat. Semua 1 rakaat. Yang sholat bersama Nabi itu saja yang dipakai kata syarah di sini. Tapi masya Allah ini para ikhwan ya, karena ini terjadinya pada saat Rasulullah SAW berkecamuk peperangan bersama berhadapan dengan orang kafir, dan pengumpulan hadis itu cukup lama waktunya. Boleh jadi ada sebagian ingatan dari para yang rijalul hadis ya, para orang-orang yang memaparkan hadis sesuai dengan ingatan-ingatan mereka yang dikumpulkan. Maka dalam kesimpulan, kalau tidak keliru, kami ada istimbat di sini, tetap 2 rakaat sahabat, dengan teknik sholatnya 1 rakaat bersama Nabi. Sahabat yang mundur itu menyelesaikan dulu 1 rakaat, sementara Nabi menunggunya. Selesai mereka salam, mereka berdiri belakang, baru sejurus kemudian majulah shaf yang belakang untuk bertakbir bersamaan dengan Rasulullah SAW, takbir intiqal untuk melanjutkan rakaat kedua. Ya kan? Kan tadi duduk beliau, kemudian naik berdiri, saat Nabi berdiri, mereka pun shaf yang kedua takbiratul ihram. Demikian para ikhwan. Baik, kita lanjutkan 1-2 hadis lagi ini dari bab ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma ya. Jadi kedua-duanya ya, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdullah bin Umar maksudnya, Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, sholatul khawfi rak'atun ala ayyi wajhin kana. Sholat khauf itu 1 rakaat walau bagaimanapun keadaannya. Ini hadisnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Masya Allah, ini perlu ada istimbat lagi ya. Nanti haknya imam untuk memutuskan apakah seperti pada bagian awal ya, haknya imam muslimin ini untuk menetapkan 2 rakaatkah makmum atau hanya 1 rakaat.
imamnya, imam sholatnya pada saat itu yang diamanatkan sebagai amirnya yang memimpin pasukan menghadapi kufar, tetap 2 rakaat karena contoh Rasul 2 rakaat. Apakah jundun di belakangnya, tentara-tentaranya di belakang, hanya 1 rakaat? Nah, itu harus diselesaikan dalam majelis istimbat. Nah, ini kalau ada hadis yang seperti ini, jadi harus ada apa namanya itu, ditemukan di mana sisi yang lebih kuat daripada matan ini, juga rijalul hadisnya, juga bagaimana kekuatannya dalam periwayatannya. Rawahul Bazzar bi isnadin dhaif. Nah, itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan isnad dhaif. Maksud isnad ini jamak pada kata sanad. Sanad itu artinya orang-orang yang menyampaikan hadis, orang menyampaikan dari si fulan ke si fulan, dari bapaknya terus ke atas sampai ketemu dengan Rasulullah SAW, itu sanad. Kalau rawi itu adalah orang yang meriwayatkan, ya, yang dia terima dari sanad-sanad atau rijal hadis ini, matan yang dia terima baru ditulis rawahul Bukhari, kalau Bukhari rawahul Muslim, atau apa namanya, rawahul Syaikhan, atau muttafaqun alaih, rawahul Ahmad, dan seterusnya. Jadi ini ternyata diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan lafadznya yang dhaif, dengan isnad, maksudnya isnadnya lemah. Jadi berarti ada tinjauan dari segi mustalah al-hadis, mustalah hadis, ya, tentang kedudukan matannya, kedudukan dari isnadnya, butuh kedudukan daripada proses periwayatannya. Jadi ternyata hadis yang nyata-nyata menyebutkan hanya 1 rakaat, hadisnya dhaif, seperti itu dalam isnadnya, tidak disebutkan matannya, ya. Jadi ini mesti ada, sekali lagi, ada istimbat. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, wa anhu, dan daripadanya, yakni Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, marfu'an, diriwayatkan marfu', laisa fi salatil khaufi sahrun, akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Tidak ada pada salat khauf itu sahwi, dikeluarkan dia oleh Daraqutni dengan isnad yang lemah pula. Jadi maksudnya sujud sahwi itu hanya ada pada salat yang biasa, bukan salat khauf menurut hadis ini. Tapi ternyata kembali lagi dengan isnadnya dhaif. Seperti itu para ikhwan. Ini berapa menit lagi? 5, ya? Ya, baik. Mungkin kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah pertemuan yang akan datang, yaitu masuk pada bab salat Idain, babu salatil Idain, salat Idain, salat 2 hari raya. Ya, khalas. Mari kita tutup majelis pada malam ini dengan bacaan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.